Selamat berjumpa kembali dengan kami, CBS Contextual Bible Study, dalam seri yang kelima. Di kesempatan ini, kita ingin belajar lebih dalam lagi tentang pelajaran kita, khususnya dari buku Lukas, membahas tentang Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Kesempatan ini saya bersama dengan dua panelis kami, yaitu ada Saudari Mirkal di sebelah kiri saya. Shalom. Dan ada Bapak Michael Pola di sebelah kanan saya. Shalom. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita undang Saudari Mirta untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami rindu untuk menggali lebih dalam apa maksud Tuhan melalui firman pada malam ini. Dan tentunya iman dan kerohanian kami semakin bertambah dan semakin mengenal Yesus, dan tabiat kami pun semakin disempurnakan. Berkatilah kami ya Bapa, supaya pelajaran ini boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami dan tentunya menjadi terang buat sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, kita akan belajar khususnya dari pasal 7 ini untuk ayat 1 sampai dengan ayat 10. Cukup untuk perikop kita pada malam hari ini, yaitu tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita akan baca secara bergantian dan akan diawali oleh Saudari Mirtel. Silakan. Baik, saya akan bacakan ayat 1-3. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Baik, ini satu kisah yang luar biasa ya. Bagaimana Yesus sendiri mengungkapkan tentang seorang yang memiliki iman yang baru dijumpai, tapi belum pernah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Baik, kita akan gali lebih dalam mengenai pelajaran kita pada saat ini. Kita akan coba gali, mungkin kita awali dengan satu pertanyaan, Pak Pola. Apa yang menjadi latar belakang sebenarnya? Apa yang baru saja Yesus lakukan sebelum dia masuk ke Kapernaum? Ya, kalau kita
Kalau kita melihat dari bacaan kita, dikatakan di sini di ayat 1, Yesus selesai berbicara di depan orang banyak. Ini kalau kita mundur ke belakang ke ayat ke pasal 6 ini sangat panjang pembahasannya. Kalau boleh dibilang ada 49 ayat ya, dan banyak pembahasan yang disampaikan. Jadi memang banyak pelajaran yang disampaikan pada waktu itu ya. Jadi dia baru saja berbicara kepada banyak orang. Baik, pertanyaan berikutnya. Saudari Mirtel, apa yang penting dari Kapernaum ini? Kenapa ini masuk dalam pelayanan Yesus ya kota ini? Baik, terima kasih. Dari ayat yang kita baca, Yesus masuk ke Kapernaum. Berarti sebelumnya dia di tempat yang berbeda atau kota yang berbeda. Di sini kita baca juga di ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi, ada orang Yahudi, berarti ada non-Yahudi, dan ada beberapa ras-ras yang lainnya juga. Dalam arti, Kapernaum ini adalah kota persinggahan. Kota persinggahan yang multi ras di sana. Banyak pendatang, dan tentunya ini adalah tempat yang cukup baik dan sangat bagus untuk menyampaikan Injil, pekabaran Tuhan. Oke, jadi Kapernaum ini merupakan tempat persinggahan ya, kalau boleh dibilang intersection ya. Betul, Pak. Pertemuan banyak orang di tempat ini. Dan kalau kita lihat dari posisi dia, kota ini adalah kota yang sangat strategis gitu ya. Strategis, betul, Pak. Persinggahan antara mereka yang boleh dibilang antar benua, yang tadinya dari daerah Afrika mau pergi ke daerah Eropa, mereka pasti akan melewati tempat ini gitu ya. Dan cukup sebagai tempat bagus persinggahan mereka. Iya. untuk menyampaikan Injil. Betul. oleh Jadi Yesus. bukan hanya orang Yahudi berarti ya, Betul. yang di luar Yahudi juga ada di sana. Betul. Baik, berikutnya, Pak Pola, siapa yang sedang sakit dalam kisah ini? Apa hubungannya dengan perwira itu? Ya, jadi kalau dikatakan di dalam pelajaran kita saat ini adalah yang sedang sakit adalah hambanya. Hambanya. Namun dikatakan di sini walaupun dia seorang hamba, perwira ini sangat menghargainya. Seperti itu. Jadi hambanya ini yang sedang dalam keadaan sakit, ya seperti itu. Jadi hambanya ya, dan ya saya garis bawahi di sini sangat dibilang sini yang sangat dihargainya. Saya juga agak bingung ini kalau perwira yang berpangkat boleh dibilang bintang 3, bintang 1 pun, tapi dia punya hamba tapi begitu dihargai ya gitu loh. Sangat berharga dia, bahkan yang sudah mau mati pun dia masih memikirkan tentang hamba ini. Satu hal yang sangat menarik, bagaimana seorang tuan dia tetap memperhatikan hambanya ya. Betul. Jaraknya itu kastanya sudah jauh sekali ya. Iya. Mungkin kalau tuan atau mungkin orang tua ke anak gitu kayak mungkin masih ini stratanya karena masih satu darah ya gitu ya, atau mungkin dengan saudara sepupu masih ini. Tapi ini sudah berbeda ini kastanya pada zaman itu. Seorang hamba dikatakan. Tapi dia memiliki perhatian yang begitu besar. Nah, kalau selanjutnya, bagaimana kondisi hamba ini digambarkan? Mengapa hal ini penting untuk memahami kepedulian sang perwira kira-kira? Baik, tadi udah disampaikan betapa dia sangat menghargai hambanya itu ya. Untuk kondisinya kita bisa dapat jawabannya di ayat 2. Di sini dia dikatakan bahwa hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat ini juga didukung atau bersamaan dengan align dengan Matius 8 ayat 5. Di situ disampaikan dia lumpuh. Lumpuh kondisinya, sakit keras dan hampir mati. Berarti memang kondisinya sudah kondisi yang boleh dibilang tidak tertolong ya. Iya. Kalau dibilang lumpuh mungkin seperti sekarang ini seperti orang kena stroke ya.
Betul, sudah Pak. tidak berdaya, di tempat Hmm. tidur saja, sehingga dianggap seperti sudah mau mati nih, sudah tidak punya harapan ya. Pak Pola, apa yang dilakukan perwira ketika ia mendengar tentang Yesus? Ya, jadi dikatakan di dalam pelajaran kita malam ini, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya yang sakit keras itu. Waduh, sepertinya ini ada hubungan istimewa ya. Ya, Dia seorang perwira. Nah, kalau berbaju perwira ini kan berarti pada zaman itu yang menjadi perwira ada siapa? Orang-orang Roma ya. iya, Tapi bayangkan orang Roma memiliki hubungan baik dengan, boleh dibilang ini penatua jemaat ya. Orang-orang yang dihormati di kalangan orang Yahudi katakan. Karena sebenarnya kalau mereka kan sudah beda kastanya. iya, Tapi justru betul. dia mau mendekatkan diri dengan orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Sungguh menarik ini, hubungan yang sangat dekat antara dia yang notabene seorang Roma yang berdudukan tinggi, tapi dia mau merendahkan diri dengan orang Yahudi yang dianggap kan ini sebagai orang jajahan ya, bangsa Betul. jajahan. Tapi dia mau melihat mereka. Nah, siapa yang dikirim perwira kepada Yesus? Mengapa dia tidak datang langsung ini? Kira-kira, Saudara Iya. Mirtel. Tadi udah sempat di-mention juga ya, kalau memang dia tidak langsung, Pak ya. Dia mengirim, di sini dikatakan tua-tua Yahudi. Dan tua-tua Yahudi itu mengatakan, ya layak engkau tolong. Butuh rekomendasi dia. Dia merasa nggak sanggup, dia butuh bantuan tua-tua Yahudi untuk menyampaikan pertolongan itu kepada Yesus. Yang dia anggap mampu menolong. Oke. Jadi dia, yang menarik ini dia menggunakan perantara ya. Iya. Dia menggunakan perantara untuk datang kepada Yesus, menjadi satu hal yang menarik ini. Menurut Pak Pola, apa latar belakang perwira dalam konteks sosial politik waktu itu? Apakah ia orang Yahudi sebenarnya? Ya, kalau kita melihat di dalam pelajaran kita pada malam ini, tentunya kalimat atau kata perwira itu biasanya diberikan kepada bangsa Romawi. Oke. Seperti bangsa Romawi. Jadi boleh dikatakan perwira ini merupakan perwakilan bangsa Romawi yang ada di tempat itu. Oke. Jadi secara sosialnya kasta dia lebih tinggi ya. Dan secara politik pun katakan apa? Dia pemegang kekuasaan ya dari pemerintahan yang ada. Jadi sesuatu yang menarik, kok bisa dia merasa bahwa dia tidak layak ini dengan Yesus. Sementara kalau kita lihat secara pasti kalau sudah perwira, secara kekayaan dia pasti lebih ada ya hartanya ya, orang berada. Kemudian dari sisi jabatan pasti dia juga jabatan tinggi karena dibilang sini perwira, bukan sebagai tentara gitu ya. Betul. Kalau istilah mereka itu waktu itu apa, centurion gitu ya, itu sudah berpangkat istilahnya, dihargai gitu ya. Oke, kita coba gali lebih dalam ini. Bagaimana hubungan perwira ini dengan komunitas Yahudi di Kapernaum? Iya ya, menarik ya. Tadi sudah disampaikan bahwa dia itu adalah perwira, orang Romawi. Berarti dia punya tugas untuk keromaan. Tapi menariknya di sini, dia punya peran, Pak. Oh ya? Di dalam orang Yahudi. Kita bisa temukan itu di ayat yang ke-5. 5 ya? Ya betul Pak, ayat 5. Di sini dikatakan, ia mengasihi bangsa kita, bangsa Yahudi berarti yang dimaksud di sini, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi dia punya peran penting di sini, Pak. Orang Roma, gitu ya, bukan Betul. orang Yahudi, tapi dia mau mengasihi orang Yahudi yang dianggap sebagai bangsa jajahan, Betul, boleh Pak. dibilang sebagai budak gitu kan, kan istilahnya diperbudak ya. Iya.
Dan dia mau malahan memberikan hartanya untuk membangun rumah ibadat Iya, orang Pak. Yahudi, gitu ya. Bukan yang menjadi kepercayaan mereka gitu kan. Karena orang Roma ini kan penyembah dewa-dewa gitu ya. Betul, Tapi Pak. justru dia mau memberikan uangnya untuk membangun rumah ibadat. Sepertinya ada satu yang menarik di sini nih. Sesuatu yang agak beda ini. Iya. Agak lain ini ya. Bagaimana Iya, Pak. cara si perwira ini menunjukkan sikapnya dikatakan dengan komunitas Yahudi yang ada di Kapernaum pada waktu itu. Jadi ini menjadi hal yang sangat tidak lazim buat saya secara pribadi, bagaimana dia menunjukkan sikapnya. Nah, kembali coba kita lihat bagaimana sikap orang Yahudi kepada dia. Kalau menurut Pak Pola, apa yang dikatakan para tua-tua Yahudi kepada Yesus tentang perwira itu? Ya, jadi di ayat 4 dikatakan mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta. Nah, dari kalimat yang singkat ini dulu berarti tua-tua Yahudi ini mau atau bahkan menurut permintaan daripada perwira itu. Nah, setelah itu mereka sudah bertemu dengan Yesus, dikatakan mereka sangat meminta pertolongannya. Dan mereka katakan kepada Yesus, ia layak engkau tolong. Jadi satu rekomendasi yang baik ya. Dan alasannya sebab ia mengasihi bangsa kita. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka bukan hanya menurut mungkin dalam konteks karena takut karena dia perwira ya, tetapi dikatakan mereka mengasihi. Jadi tua-tua Yahudi ini merasakan kasih daripada si perwira ini. Dan dikatakan dialah yang menanggung beban rumah ibadat kami. Jadi intinya tua-tua Yahudi ini mau bertemu dengan Yesus karena di luar hubungan secara sosial politik, tetapi lebih kepada karena mereka merasakan kasih daripada perwira tersebut. Iya ya. Ya, kalau saya lihat di sini penekanannya sangat katakannya. Mereka datang pada Yesus dan dengan sangat katakan mereka minta pertolongan. Dan ayat yang terakhir tadi ya seperti Pak Pula katakan, ia layak engkau tolong. Jadi satu rekomendasi khusus ini ya. Bukan sekedar orang meminta tolongnya, bukan sekedar, tapi dia menyampaikan satu rekomendasi, ini loh alasannya, ia layak kamu tolong. Jadi ada penambahan ini, penekanan secara khusus ini. Baik, kita coba gali lagi pelajaran kita ini. Berikutnya, mengapa mereka menganggap perwira itu layak menerima pertolongan Yesus? Seperti ini sudah sempat dijawab tadi ya. Iya. Sebelum. Bagaimana kira-kira? Ya, benar ya, ini cukup menarik pelajarannya. Seorang perwira meminta tolong tadi kepada tua-tua dan dapat rekomendasi, dan kalimat dari tua-tua Yahudi itu cukup menarik. Layak engkau tolong, berarti bentuk dari dengan sangat itu, Pak. Jadi bukan sekedar minta tolong, tapi dia menambahkan kata layak di sini supaya Yesus memprioritaskan perwira ini, Pak. Dan alasan kenapa ini layak sudah tadi disebutkan juga karena dia adalah mengasihi bangsa Yahudi dan menjadi donatur ya. Peduli akan rumah ibadat yang dimana notabene tidak memiliki kepercayaan yang sama. Jadi sangat layaklah ini gitu. Dia mendukung kita, mendukung Yahudi. Orang Yahudi ya. Nah, kalau menurut Pak Pola, apa makna yang terkandung dalam statement dia bahwa perwira ini mengasihi bangsa kami dan membangun rumah ibadat? Apa kira-kira pesan yang mau disampaikan di sana? Fakta yang dari sana? Ya, jadi kalau saya sendiri melihat dari bacaan kita bahwa perwira ini dan juga bangsa Yahudi ini artinya mereka mempunyai hubungan yang baik ya, hubungan yang baik, dan perwira ini pun hidup berhubungan dengan baik
dengan boleh dikatakan bangsa Yahudi ya, Iya. yang menjadi bangsa atau tua-tua Yahudi ini bisa merasakan ya di dalam kehidupan mereka mempunyai pengalaman yang baik ya, sehingga mengasihi bangsa kami. Artinya di sini mengasihi bangsa kami boleh dirasakan mereka bagaimana perwira Yahudi ini mempunyai pendekatan yang baik lah boleh dikatakan dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Iya, boleh dibilang dia tidak bersikap sebagai penjajah ya, Betul. yang suka menindas orang gitu ya. Tapi bagaimana dia menunjukkan justru penekanannya mengasihi bangsa kami. Jadi benar-benar dirasakan kasih Betul. perhatian dia itu ya. Bahkan sampai dengan dia mau membangun rumah ibadat katakan. Baik, kita coba belajar lagi di ayat berikutnya dikatakan apa yang dilakukan Yesus setelah mendengar permintaan dari tua-tua bangsa Yahudi ini, Saudari Metel. Ya, di ayat 6 diberikan tahu di sini Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus mendengar permintaan tua-tua itu. Oke. Dia tidak menolak dan dia Tanpa mendengar. berargumen ya. Tanpa berargumen. Dia langsung pergi menunjukkan Langsung. dengan perbuatan dia. Langsung. Wah, Luar biasa. tanpa harus mengungkapkan sesuatu, hanya dengan statement mereka aja Yesus langsung pergi pergi. bersama-sama mereka. Berarti ada sesuatu yang sangat kuat ini pesannya nih. Berarti Yesus pun sebenarnya kenal dengan tua-tua ini ya. Karena nggak mungkin dia kalau diminta dengan orang yang tidak dikenal gitu ya. Tapi Iya, ini sudah rekomendasi nih, dapat rekomendasi penekanan lagi. betul Pak. Baik, kita coba belajar lagi. Ketika Yesus hampir sampai di rumahnya, siapa yang dikirim oleh perwira kali ini? Kalau tadi sudah tua-tua bangsa Yahudi nih yang duluan ini kan menghampiri Yesus. Iya. Nah pada waktu dilihat Yesus sudah mau dekat ke rumahnya, ternyata ada lagi utusan. Siapa Pak? Pak Pola. Nah, kalau kita baca di ayat 6, dikatakan di sini perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan sesuatu kepada Yesus. Jadi disuruh lagi sahabat-sahabat daripada perwira tersebut. Kalau bicara sahabat berarti orang kepercayaan ya. Iya, orang yang betul. bisa menjaga nama baik dia istilahnya ya. Orang-orang yang memang dia Percaya. rasa pantas untuk menyampaikan itu. Kalau tadi tua-tua Yahudi ini udah datang ke lingkaran yang lebih dekat lagi, Betul. yang sahabat-sahabat dia gitu kan, sahabat erat ya. Iya. Wah, ini tadi sudah ada penatua, tua-tua, kemudian sahabat lagi dia kirim. Sangat menarik. Apa kira-kira yang mau disampaikan di sini nih? Nah, kemudian di pelajaran berikutnya kita coba gali lagi. Apa yang dikatakan perwira itu melalui pesan yang disampaikan? Mengapa ia tidak mau masuk ke rumah itu? Supaya tidak mau Yesus masuk ke rumahnya, kira-kira. Iya. Cukup menarik ya Pak ya. Dia butuh pertolongan, tapi ada sesuatu yang menjanggal di sini. Menarik nih Pak. Dia menyuruh sahabat-sahabatnya, kita temukan di ayat 6, ini pesan yang disampaikannya melalui sahabatnya. Jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Luar biasa ya Pak ya. Dia merasa tidak layak di sini. Satu menarik ya. Menariknya apa? Kalau di ayat awal tadi dia itu baru mendengar gitu ya. Iya betul Pak. Di awal-awal tadi kan kita baca seorang perwira yang mempunyai seorang hamba, kemudian kata ketika perwira itu mendengar. Baru mendengar loh ini, belum melihat. Dan kemudian dia menyampaikan Yesus ini bisa menyembuhkan. Dan tiba-tiba dikatakan dia merasa tidak layak menerima Yesus. Padahal dia tadi perwira ya. Betul Pak. Dia perwira, jabatan tinggi, kemudian harta punya, status sosial pun ada, bukan orang yang tercela gitu ya. Dipandang oleh semua orang, kebaikan dia pun ada gitu kan. Kenapa dia merasa tidak layak ini? Betul. Sangat menarik ini kira-kira. Yang perlu kita gali lagi. Pak Pola, bagaimana hal ini mencerminkan kerendahan hati dari perwira ini? Dan pemahaman apa yang dimiliki oleh perwira ini tentang adat istiadat Yahudi menurut Pak Pola?
Ya, jadi kita melihat bagaimana seorang perwira yang tadinya mempunyai kedudukan yang tinggi, dia merasa tidak layak sekiranya Yesus datang ke tempat atau ke rumahnya dia atau kediamannya dia. Dan tentunya kita melihat mungkin ada hubungan yang dikatakan oleh Myrtle tadi, bagaimana sejarah dari kota Kapernaum ini, ya. Dan kalau kita lihat di beberapa tulisan Alkitab, Kapernaum ini sebelumnya Yesus telah membuat beberapa mujizat. Nah, mungkin secara tidak langsung perwira ini telah mendengar tentang kuasa atau mujizat yang diberikan oleh Yesus, sehingga perwira ini merasa tidak layak untuk menerima Yesus masuk ke kediamannya. Jadi dia melihat Yesus sosok yang suci, yang berkuasa, sementara dia walaupun dia ini perwira ya, dia perwira, punya jabatan, dihormati semua orang, tetapi jabatan dia, status sosial itu tidaklah sebanding dengan Yesus. Betul, gitu ya. Pak, menarik Kalau banget. kita lihat sini ya, bagaimana dia menunjukkan kerendahan hati yang sangat dalam ini. Dan ini bagaimana dia melihat bahwa adat istiadat Yahudi itu benar-benar dia pegang tentang kondisi dia, walaupun dia sadar bahwa dia sekalipun dia orang Roma, tapi di hadapan orang Yahudi sebenarnya mereka dianggap apa? Najis ya, haram. Karena apa? Tidak percaya Tuhan dan mereka boleh dibilang tidak makan makanan yang halal gitu kan. Baik, kita akan coba lihat lebih dalam lagi. Bagaimana perwira ini menjelaskan konsep otoritas kepada Yesus? Iya. Coba. Baik, berbicara soal otoritas. Tadi latar belakang dari perwira ini, dia itu punya level jabatan yang bukan bawahan. Iya. Dan tentunya sebagai atasan punya bawahan yang bisa disuruh. Iya. Nah, di sini di ayat ke-7 di bagian akhir, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia buat contoh, dia bercermin dengan dirinya. Sebab aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kalau saya suruh datang, maka ia datang. Atau kepada hamba yang lain, kerjakan ini, maka ia mengerjakan itu. Kira-kira perwira ini menyampaikan ini kepada Yesus. Oke. Pak Pola, apa makna perkataan katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh? Berbicara dalam konteks iman ini. Nah, jadi kalau kita mengartikan iman, kita sebagai orang Kristen, kita percaya segala sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita percaya bahwa itu akan terjadi. Nah, otomatis pada saat dia mengatakan hal tersebut, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Artinya, dia yang secara dari ayat-ayat yang kita baca ini, dia belum bertemu langsung dengan Yesus, ya. Walaupun kita katakan tadi bahwa Yesus itu telah beberapa kali menyampaikan, atau Yesus boleh dikatakan dikenal di kota Kapernaum ini, tetapi bayangkan dia belum bertemu langsung dengan Yesus, dan bahkan kalaupun Yesus memberikan mujizat kepada orang lain, artinya sama dia belum. Tetapi dia percaya bahwa katakan saja sepatah kata, di sini kan ada muatan eksplisit secara tidak langsung, oh saya percaya, makanya katakan saja sepatah kata maka hambaku akan sembuh. Wah, ini terkandung bahwa di perkataan ini
terkandung besar bahwa dia mempunyai harapan yang besar. Bahkan dia percaya itu akan terjadi. Dengan kata lain, dengan kata Yesus saja itu sudah berkuasa, Betul, gitu ya? betul. Betul ya? Tanpa harus Yesus itu datang, tanpa harus Yesus itu menjamah, itu ya? Cukup dia berkata, kata-katanya itu adalah menjadi satu kuasa. Sama seperti tadi kalau disampaikan Saudari Mitra tadi, bahwa dia sebagai seorang tentara, Ada bawahan. sebagai perwira, ada bawahan dikatakan. Dan kalau dia berkata kepada bawahan pergi, maka dia juga akan pergi. Kalau disuruh dia untuk datang, maka dia juga akan datang. Gitu ya. Begitu juga dengan kata Yesus katakan sembuh, ya pasti sembuh. Gitu ya. Jadi tidak ada kata yang tidak boleh dibilang bukan kata bohong, bukan kata yang untuk ditolak, tapi benar-benar dipercayai, itu memiliki satu kuasa ya. Nah, menurut Saudari Mirtel, mengapa perwira ini membandingkan otoritas Yesus dengan otoritas militer yang ia miliki? Iya, ini kembali lagi mengenai otoritas ya Pak ya. Di sini dia membawakan dirinya sebagai bawahan yang memiliki bawahan, maka bawahan itu akan menurut terhadap atasannya. Dan dalam hal ini dia memandang juga hal yang sama kepada Yesus. Seperti yang dia disampaikan di ayat ini juga, dia telah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Dan dia tahu Yesus berkuasa atas penyakit itu. Yesus mampu, jika Yesus hanya mengatakan penyakit itu pergi, maka penyakit itu pun akan pergi, Pak. Oke. Jadi luar biasa ya. Perwira ini yang belum pernah berjumpa, tapi dia cukup percaya, mengimani hanya dengan perkataan Yesus saja, itu bisa menyembuhkan hambanya. Iya. Walaupun hambanya notabene sudah mau meninggal ini ya, sudah mau mati. Sudah mau mati, nggak perlu Yesus datang. Cukup katakan Yesus, kurang lebih begitu ya. Dia pasti akan sembuh. Betul. Kemudian Pak Pola, apa respon Yesus terhadap iman sang perwira itu? Oke, mari kita baca di ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Jadi yang pertama, Yesus heran. Heran di sini takjub, seperti takjub. Dan dikatakan di sini, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Yesus, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Wah, satu yang berbeda ya. Yang biasanya yang diutamakan adalah orang Yahudi, orang Israel. Tapi ini statement dia katakan apa? Ini bukan lagi bicara di kalangan orang Yahudi katakannya, sekalipun di antara orang Israel. Kalau bicara Israel ini sudah, kalau kita tahu Israel 12 suku ya. Kalau Yahudi itu mengarah pada bangsa Yehuda. Gitu kan ya, yang sisa. Nah ini dia mengatakan sampai di antara orang Israel pun tidak ada yang memiliki iman seperti dia. Oleh karena dia percaya dengan hanya perkataan Yesus saja. Nah, berikutnya, mengapa Yesus ini heran terhadap iman dari perwira ini? Apa arti kata heran di sini sebenarnya, Saudari Mirta? Ya, ini bicara orang yang sakit dan bicara mengenai orang yang mampu menghilangkan penyakit. Dan dalam konteks ini, kalau kita mengingat normalnya orang sakit ya, kita bawa ke dokter. Dokter akan memeriksa, memegang dulu, terus menganalisa, bahkan bertanya juga di mana, di bagian mana, makan apa sebelumnya. Dan dalam konteks ini, Yesus nggak perlu repot-repot datang ke rumahnya, nggak perlu memegang atau melakukan sesuatu hal yang lain, cukup dengan berkata. Dan hal itu akan terjadi. Buat saya pribadi juga ini cukup mengherankan sih Pak. Hanya dengan berkata saja, Tuhan mampu menghilangkan penyakit itu. Dan kalau kita mengingat perikop sebelumnya yang kita bahas juga dalam podcast kita, Yesus datang dan menjamah. Ini lebih lagi Pak.
Gak perlu menjamah Pak, hanya mengatakan saja. Mengatakan, ya. Luar biasa nih Pak imannya perwira Jadi, ini. Yesus di sini heran dengan betapa besar iman perwira ini ya. Iya betul Pak. Bagaimana dia benar-benar meyakini dengan perkataan Yesus tanpa harus dia bertindak, cukup berkata-kata itu akan jadi. Terjadi. Gitu ya. Betul Pak. Jadi satu keheranan yang memang jarang dijumpai di antara orang Israel. Dan bahkan dalam cerita sebelum-sebelumnya kita juga belum melihat iman seperti ini ya. Justru yang tadi Saudari Myrtle katakan, harus dijamah dulu, harus Iya. datang dulu gitu ya. Iya. Harus secara fisik dia datang ke sana. Dan bahkan Yesus ini pun mau datang ke sana ini, mau menjamah ini, mau menyembuhkan ini gitu kan. Iya. Tapi sang perwira ini justru menahan, cukuplah dengan kata-kata saja. Gitu ya. Nah, apa yang dikatakan Yesus kepada orang banyak tentang iman perwira ini, Pak Pola, dalam ayat selanjutnya? Ya, dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Baik, jadi Yesus pun mengakui ya, iman dia itu benar-benar di atas rata-rata, gitu ya. Karena tidak perlu melihat, cukup percaya dengan perkataan. Berikutnya, apa yang terjadi dengan hamba perwira tersebut, Saudari Myrtle? Ya, tentunya seperti harapan dari perwira itu, terjadilah yang demikian. Di ayat 10 dikatakan bahwa didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan. Baik, jadi itu menjadi satu hasil akhirnya ya. Iya, dari apa yang menjadi iman daripada perwira ini. Lantas apa makna dari kesembuhan yang terjadi, boleh dibilang dari jauh tanpa kehadiran Yesus, Pak Pola? Ya, jadi kita melihat, setelah kita melihat bacaan kita pada saat ini, dari jauh, dalam tanda kutip dari jauh. Artinya bagaimana kuasa Yesus itu dapat diimani dengan percaya dan betul-betul percaya, maka kuasa kesembuhan itu dapat diberikan. Dan mungkin untuk saat ini itu boleh kita dapatkan, ya. Artinya kehadiran Yesus secara fisik tidak harus, karena Yesus saat ini kita percaya sedang ada di sorga. Tetapi dengan kita percaya dan kita berdoa, tentunya kesembuhan itu pun kita boleh dapatkan. Baik. Ini sudah kita bahas ini dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir ya, ayat 10 ya. Boleh mungkin kita coba masuk ke interpretasinya yang kita bisa dapatkan dari ayat-ayat ini. Mungkin di bagian pertama tadi, kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat, kalau saya bilang sampai dengan ayat yang ketiga ya. Kita bisa melihat apa di sini kira-kira, Saudari Myrtle? Dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Menurut Saudari Myrtle, interpretasi apa yang bisa didapatkan di sini? Di sini yang pertama dia mendengar. Dia mendengar dan langsung percaya. Jadi iman, Pak. Iman ya? Iya. Tidak butuh banyak mukjizat di depan mata, hanya dengan mendengar dia percaya, Pak. Oke. Dan mengingat lagi tadi Kapernaum ini adalah tempat persinggahan. Dan sebenarnya di bagian berikutnya di ayat-ayat yang lain katakan bahwa Yesus ini sering singgah tempat ini, kota ini. Sering menjadi tempat persinggahan dia, melakukan mujizat banyak hal di sana, dilihat oleh banyak orang. Tetapi perwira ini hanya mendengar, gitu ya. Perwira ini hanya mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, gitu ya. Dan menariknya hanya dengan mendengar, dia percaya, Pak. Dia mau percaya dan mencari Yesus. Dan dia mau mencari Yesus, gitu ya.
Dan masalahnya dia datang pada Yesus oleh karena dia juga melihat kondisi dari tadi pegawai yang tadi ya, Iya. pelayannya tadi yang sedang sakit keras. Dan bagaimana dia mencoba datang pada Yesus di sini. Dan satu hal yang menarik, kalau menurut Pak Pola, kalau kita lihat dari bagian akhir ayat 3 sampai dengan ke ayat 5, bagian yang berbeda lagi ini. Dia mendengar, dia percaya, tapi dia enggan ini datang langsung. Tapi dia suruh orang. Dia suruh orang yang boleh dibilang orang tua-tua Yahudi ya, yang dia percayai bahwa ini pasti didengar oleh Yesus gitu ya. Menurut Pak Pola kenapa ini? Kenapa dia justru menggunakan tua-tua Yahudi? Kenapa dia nggak suruh prajuritnya? Kenapa dia tidak datang sendiri langsung gitu ya? Iya benar. Gitu loh. Atau kenapa dia nggak dibawa aja nih digotong ini apa? Yang sakit. Pelayan datang langsung pada Yesus gitu kan? Kalau nggak mau menyusahkan Yesus tadi ya. Benar. Kira-kira kenapa Pak Pola? Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana perwira ini, yang pertama-tama perwira ini adalah orang yang sangat baik hati ya, karena dia mau menolong orang yang sedang sakit dan yang mempunyai beda bangsa dengan dia, ya, seperti yang kita bahas tadi. Dan dikatakan di sini bahwa dia bertemu dengan tua-tua Yahudi. Artinya di lain dia baik hati, dia juga boleh dibilang tahu caranya untuk supaya masuk kepada Yesus dengan segera, karena orang sakit ini supaya boleh cepat kan, makanya dia ke tua-tua. Mungkin kalau dia pergi ke orang bangsa Yahudi yang mungkin stratanya biasa, mungkin akan lambat. Makanya dia ke tua-tua Yahudi. Mungkin seperti itu. Jadi dia juga tahu adat istiadat ya, kebiasaan orang Yahudi. Bagaimana tua-tua Yahudi itu memang orang dipandang gitu kan, dihargai. Dan bagaimana dia menggunakan mereka, tapi bukan asal menggunakan ya, gitu loh. Dan anehnya kalau saya lihat di sini, dia bukan minta kesembuhan untuk keluarganya, gitu ya. Betul. Ini yang menarik kan, Saudara Mitel ya. Dia bukan menarik untuk kesembuhan dirinya atau anaknya atau istrinya, tapi untuk hambanya. Betul. Dan notabene kalau berbicara hamba, nggak mungkin orang Roma mempekerjakan orang Roma sebagai hamba, gitu ya. Pasti bangsa lain ya. Bisa jadi notabene juga bisa jadi mungkin ya tanda kutip orang Yahudi juga gitu ya. Betul. Dan sangat menarik bagaimana dia tidak mementingkan dirinya ini ya. Justru dia minta tolong untuk orang lain ini. Dia sudah berbuat baik, tapi kreditnya bukan untuk dia, bukan untuk nolong dia, tapi gunakan kredit untuk orang lain lagi. Sungguh menarik ini apa yang dia sudah lakukan, menjadi interpretasi buat kita bersama. Kita coba baca, kita coba ambil lagi kira-kira interpretasi apa yang kita bisa lihat kemudian mengenai ayat 6 sampai dengan ya boleh dibilang sampai dengan ayat ke-8 ya. Sikap Yesus dan bagaimana tanggapan daripada perwira ini pada waktu Yesus datang. Menurut Saudara Myrtle bagaimana ini? Ya, sebelum masuk di sana ini agak mundur maju nggak apa-apa ya Pak Ya, ya. silakan. Tadi udah sempat dibahas baik banget ya ini perwira ya. Dia meminta tolong kepada Yesus bukan untuk kepentingannya, tapi justru hamba. Saya sempat berpikir ya Pak ya, berarti ada yang spesial dengan hambanya ini sampai dia sangat menyayangkan nyawanya dan ingin hambanya ini supaya sembuh. Tapi kita masuk ke ayat-ayat berikutnya, ternyata dia punya belas kasihan atau bentuk kasih sayang kepada Yahudi dan punya peran dalam rumah ibadat mereka. Berarti dia memang orang baik, Pak. Mau siapapun sebenarnya hambanya itu dia akan emang memiliki standar yang sama ya. bisa dengan standar yang sama. Bukan tentang spesialnya hambanya ini, emang pribadinya yang ingin menolong. Dengan kata lain, karakter dia memang seperti itu ya. Emang karakternya. Karakter dia memang suka mengasihi, suka
mengutamakan orang lain. Betul Pak. Dan menariknya lagi, dia punya sangat menghormati adat istiadat yang tadi kita bahas ya. Dia memperhatikan ya. Dia tidak semena-mena, oh ada Yesus, katanya dia punya mampu melakukan segala hal. Saya akan maju untuk menghadap. Bukan Pak, ternyata. Dia kirim utusan-utusan. Dan menariknya lagi, itu bukti dari kerendahan hatinya Pak. Iya, iya. Iya. Dia tidak merasa tidak lebih berani. Justru dia menghargai Yesus melebihi daripada dirinya gitu ya. Kalau dia merasa layak, ya dia akan datang sendiri. Tapi dia merasa justru dia nggak layak ya. Betul Pak. Makanya dia suruh orang lain ini. Dari tua-tua Yahudi yang terpandang. Kemudian ketika Yesus sudah berjalan bersama tua-tua Yahudi itu, dia merasa nggak layak. Yesus harus sampai ke rumahnya. Dia kirim lagi sahabatnya supaya nggak perlu ke rumah saya gitu. Iya. Sangat menarik apa yang ditunjukkan di sini, sikap dari perwira ini kepada Yesus yang notabene bukan untuk mempertunjukkan diri ya, tapi memang seperti memang karakter dia yang rendah hati ini gitu loh. Sampai dia suruh lagi orang lain untuk datang ya, perwira-perwiranya, sahabat-sahabatnya sahabat-sahabatnya sampai harus datang ke sana. Dan tadi saya melihat satu sikap daripada Yesus, bagaimana Yesus langsung pergi dengan mereka. Dan tidak ada tanda tanya siapa dia, bagaimana dia, tanpa mempertanyakan siapa itu, tapi dia siap untuk menolong yang butuh pertolongan ini. Dan menunjukkan bahwa memang Yesus pun tidak pernah berpikir panjang ya, dalam artian dia tidak memperhitungkan dari siapa latar belakang ini, gitu ya. Tidak membedakan gendernya, kastanya, tidak membedakan bangsanya, dan jelas-jelas ini bangsa Roma, tetapi dia memohon kepada orang Yahudi yang dianggap sebagai penjajah, tapi dia mau tetap mengambil bagian untuk boleh menyembuhkan dia. Menurut Pak Pola, sehubungan dengan tadi, ilustrasi dia mengenai otoritas tadi ya, otoritas sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai prajurit, bagaimana dia menyampaikan pernyataan itu menjadi contoh bahwa dia juga punya Yesus. Apa kira-kira interpretasinya menurut Pak Pola di sini? Ya, jadi yang saya sendiri melihat bagaimana di sana pada saat perwira ini menunjukkan otoritas di dalam pekerjaannya sehari-hari ini kan. Nah, jadi dia di pekerjaannya sehari-hari dia ada atasan dan dia ada bawahan. Secara tidak langsung dengan dia memberikan perumpamaan itu, dan yang mengejutkan dia menaruh Yesus itu sebagai atasannya. Dia menaruh Yesus itu sebagai atasannya. Dan kita melihat bagaimana dia membandingkan diri dia dengan Yesus. Dan di sana dia menemukan bahwa dia adalah seorang hamba. Hamba ya. Seorang hamba. Seperti itu mungkin. Sekalipun dia seorang perwira sebenarnya ya. Betul. Notabene dia adalah seorang penjajah ini ya, di atas kan gitu. Yesus gitu kan, tapi tetap aja dia bangsa Yahudi gitu ya. Betul. Secara strata mereka, secara sosial mereka tetap di bawah sebagai orang jajahan gitu ya. Tapi justru dia menempatkan diri bahwa dia lebih rendah daripada Yesus. Justru dia siap menerima perintah Yesus. Apapun Yesus katakan dia akan lakukan gitu ya. Karena dia menyamakan dirinya dengan hamba sebagai seorang bawahan. Menarik adalah dia mau menjadi bawahan daripada seorang Yahudi, gitu ya, yang notabene sebagai jajahan. Tetapi dia tidak melihat, kalau saya boleh lihat dari ayat ini, dia tidak melihat Yesus sebagai seorang bawahan hamba, sebagai orang Yahudi,
tapi justru dia menempatkan bahwa Yesus adalah seorang yang sungguh besar, yang berkuasa, yang bisa melakukan mukjizat, dan itu bukan hal yang lumrah. Bagi mereka itu sudah sama dengan seperti dewa ya, bagi orang Roma. Kemampuan dia melakukan itu yang tidak pernah dilihat sebelumnya berada di Roma sepanjang hidup dia. Dan ini menjadi hal yang menarik buat kita, bagaimana iman daripada perwira ini. Sekalipun dia baru mendengar, tapi dia bisa langsung menempatkan Yesus ini di atas dia. Ya, Lebih di atas dia ya. Bukan lagi sebagai manusia yang sejajar dengan dia. Kalau tadi mungkin ini kan bangsa jajahan. Stratanya lebih tinggi lah, lebih rendah. Dilihatnya pun begini ya, dilihatnya ke bawah. Kalaupun naik sedikit ya udahlah sejajar kita, gitu kan, kita anggap sama. Tapi ini enggak, dia justru tempatkan Yesus lebih tinggi. Justru dia yang menunduk. Untuk melihat pun boleh dibilang dia enggak berani gitu ya. Sampai Merasa orang nggak lain layak. yang harusnya, dia merasa tidak layak. Menurut Saudara Myrtle, adakah yang menarik lagi dari pelajaran kita ini? Tadi sudah dimention juga ya, tentang kerendahan hatinya, dia ngirim-ngirim orang, bahkan saya menariknya yang itu, dia untuk bertemu pun dia merasa nggak layak. Dan dalam hal ini, saya melihat bahwa dia sangat menghormati. Kata tidak layak dalam hal ini, dia nggak siapa-siapa. Kalau misalnya kita melihat dalam dunia sekarang ini, ketika kita ingin bertemu presiden, let's say ya, presiden bukan dewa, kita harus melewati level-level tertentu siapa kita bisa bertemu dengan presiden. Betul. Dan dia melakukan itu, Pak. Siapa saya bisa bertemu dengan pencipta atau yang mampu menghilangkan penyakit itu. Ya. Menarik Kerendahan sekali, hatinya, Papa. Pak. Kerendahan hati itu benar-benar tercermin di sini ya. Iya. Sampai-sampai dia merasa diri dia tidak layak ini menerima Yesus. Bukan karena rumahnya jelek, bukan karena dia orang miskin gitu ya. Tapi justru semuanya itu dengan bercukupan dan bisa dipandang orang gitu ya. Dan dia Tapi orang dia berpendidikan. justru, itu dia. Dia itu orang berpendidikan, tapi dia justru menunjukkan bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Menurut Pak Paula, apa sih sebenarnya pesan utama dari perikop ini tentang iman ini? Siapa yang bisa memiliki iman besar seperti perwira ini? Ya, jadi kalau yang boleh saya katakan bahwa seperti seorang perwira ini, bahwa dia mempunyai iman oleh karena yang pertama-tama memang dia memiliki kasih yang besar, ya, seperti yang sudah dikatakan di perikop ini. Jadi dia hidup secara natural, dia mempunyai kehidupan yang mempunyai kasih, dan apa yang dia dengar tentang Yesus, dia coba untuk dia percayai. Untuk itulah dia menyuruh atau meminta tolong kepada tua-tua Yahudi untuk supaya datang kepada Yesus dan menolong hambanya yang sedang sakit ini. Dan di sana saya melihat bahwa memang perwira ini mempunyai kerendahan hati yang besar ya. Artinya dia secara natural, dia memang mempunyai kasih, mempunyai kerendahan hati. Sehingga kalau kita lihat di sini, Yesus tidak banyak berbicara. Hanya di bagian terakhir dia berbicara ya. Dia tidak banyak berbicara. Seperti beberapa perikop yang lain, di sana tidak ada bargaining. Tetapi bagaimana Yesus pun mau, karena dia kita lihat mempunyai kerendahan hati yang sangat baik dan mempunyai kasih. Jadi kalau dimention kasih dan kerendahan hati. Baik. Saya garis bawahi tadi statement yang diulang-ulang oleh Pak Paula tadi, natural. Natural dalam arti ya
alami ya. Dan kalau saya boleh tambahkan, original, Iya. benar-benar memang aslinya, Iya. bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan oleh karena kemunafikan ingin Iya. dilihat orang ya, apalagi depan Yesus, dia ingin supaya dipuja, puji, enggak. Tapi memang sikap dia memang sudah nyata ya, setiap hari seperti Saudari Mita tadi sebutkan, dia tuh mengasihi bangsa Yahudi katakan. Dan dia bahkan mau membantu pembangunan untuk rumah ibadat mereka. Dia serahkan uangnya untuk rumah ibadat orang gitu ya. Sungguh satu bentuk kasih iman yang begitu besar yang bisa dirasakan di dalam kehidupannya, dan dia tunjukkan itu dengan nyata ya. Baik, sebagai penutup, aplikasi dari pelajaran kita ini, kira-kira menurut Saudari Myrtle, apa aplikasinya secara pribadi bagi Saudari Myrtle? Iya, kalau boleh saya baca kembali ya, bagaimana Tuhan memuji iman dari perwira ini. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi aplikasi yang mau saya ambil dari sini, pribadi saya, dan mungkin rekan-rekan sekalian yang ada di manapun berada, kalau saya melihat kembali ke diri saya dari lahir udah mendengar tentang Yesus, udah mendengar tentang mukjizatnya. Tiap minggu saya juga belajar tentang Yesus. Dan melihat lagi kembali kepada perwira ini, alangkah baiknya saya jangan sekali-sekali meragukan kuasa Yesus. Ketika saya dalam masalah, ketika apapun kondisi kehidupan saya, jangan ragu meminta tolong kepada Yesus seperti perwira ini. Karena Yesus mampu melakukan apa saja. Dan tentunya sikap saya juga akan menunjukkan iman itu melalui perbuatan saya. Berarti dengan kata lain, tanpa harus Yesus datang ke sini, saya percaya perkataan dia, firman dia adalah berkuasa. Gitu ya? Betul, Pak. Betul ya? Betul. Tanpa harus minta Yesus datang, Tuhan katakan saja pasti akan terjadi. Gitu ya? Betul, Pak. Belajar imannya. Belajar untuk memiliki iman seperti dia. Kalau Pak Pola, apa kira-kira aplikasinya dari pelajaran kita ini secara pribadi? Yang bisa saya ambil daripada pelajaran dari Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum ini, yang pertama-tama adalah kita boleh mengenal Yesus lebih dalam. Yang kedua, kita percaya kepada Yesus bahwa Dia sanggup untuk memberikan atau menyelesaikan permasalahan hidup kita. Kalau di dalam perikop ini menyembuhkan orang sakit. Dan yang ketiga yang bisa saya ambil, bagaimana orang yang dalam tanda kutip bukan pengikut Yesus secara bangsa, tetapi mau percaya kepada Yesus. Dan yang terakhir, bahwa Yesus pun akan mengasihi kepada siapa yang mau menurut tanpa melihat latar belakang. Amin. Jadi menarik pelajaran kita pada kesempatan ini menjadi satu aplikasi buat kita, khususnya tentang iman, tentang kasih, yang bisa kita praktekkan pelajaran daripada perwira ini yang Yesus sendiri memujinya, gitu ya. Kalau kita bisa memiliki hal yang sama seperti ini, menjadi hal yang membahagiakan bagi Yesus, oleh karena memiliki umat-umat yang memiliki iman sebesar ini, tanpa harus melihat, tanpa harus ada kedatangan Yesus secara langsung, cukup dengan kata-kata, itu semua akan menjadi satu berkat. Baik, saya pikir pelajaran kita kesempatan ini cukup sampai di sini, menjadi satu pelajaran yang menarik. Bagaimana Yesus menyembuhkan anak perwira di Kapernaum ini menjadi satu pelajaran iman bagi kita masing-masing, dan biarlah kita tetap setia kepada Tuhan di dalam setiap pengharapan kita, pergumulan kita boleh memiliki iman seperti perwira ini. Dan untuk boleh menutup acara kita ini, kita akan berdoa ditutup oleh Bapak Michael Pola. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, pada malam ini kami bersyukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya kami baru saja mempelajari pelajaran yang baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan menjadi seperti perwira Kapernaum ini ya Bapa, yang mempunyai kasih yang begitu besar, yang mempunyai iman yang begitu besar. Tolong kami Tuhan untuk boleh percaya kepadamu Tuhan. Oh Bapa, biarlah firman yang telah kami dengarkan ini boleh mengubahkan hidup kami. Begitu juga bagi setiap penonton yang sedang menyaksikan kontekstual Bible study ini. Biarlah juga mereka boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga firman yang tertuang di dalam Alkitab yang suci ini mereka boleh mengerti dan boleh mendapatkan ketenangan di dalam hidup mereka. Oh Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Shalom.